Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Fattah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal, bahkan merupakan hal yang paling utama yang menghalangi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dinamakan dengan hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Yang mana kata Rasulullah SAW, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan sumber pokok dari segala kesalahan, merupakan sumber utama dari segala dosa dan maksiat. Yang mana hubbud dunia ini setidaknya minimal melahirkan dua penyakit besar, dua hal yang bisa merusak kehidupan seorang hamba, dua hal yang mencegah hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang menjadikan seorang hamba senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ittiba'ul hawa, yang namanya mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Apakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya seperti ilah, menjadikan hawa nafsunya seperti Tuhan, tunduk patuh terhadap hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya mengajak ke arah sini, ia ikuti. Ketika hawa nafsunya mengajak ke situ, ia mengikuti hawa nafsunya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan ilah, Tuhan. Seakan-akan hamba tersebut tunduk patuh terhadap hawa nafsunya. Seakan-akan hamba tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang ia sembah. Na'udzubillah. Apa hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah Subhanahu wa taala mengunci pendengaran dan mata hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Allah Subhanahu wa taala menutup penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillah. Maka barang siapa yang bisa memberikan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala? Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak mau mengambil pelajaran? Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada tiga hal yang dapat membinasakan seorang hamba, yang bisa menghancurkan kehidupan seorang hamba. Yang pertama adalah syuhun muta', kikir yang ditaati, bakhil yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah wahawan muttaba', dan senantiasa mengikuti hawa nafsu. Perhatikan, Nabi SAW mengkategorikan mengikuti hawa nafsu merupakan satu dari tiga hal yang bisa merusak kehidupan seorang hamba.
Kemudian yang ketiga adalah wa i'jabul mar'i binafsih. Seseorang yang takjub, yang ujub, yang bangga terhadap dirinya sendiri, merasa dirinya adalah orang yang paling benar, na'udzubillah. Kemudian jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang dilahirkan dari yang namanya penyakit hubbud dunya, yaitu dinamakan dengan tulul amal, panjangnya angan-angan yang seorang hamba miliki. Ia meyakini kehidupan di dunia ini masih lama. Ia meyakini kehidupan ini lebih baik daripada kehidupan akhirat, na'udzubillah, sehingga menyebabkan ia menunda-nunda taubatnya selama hidup di dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita semua, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan kehidupan akhirat jauh-jauh lebih baik, jauh-jauh lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia. Orang-orang yang senantiasa panjang angan-angannya hidup di dunia, tertipu dengan gemerlap dunia, setidaknya akan mendapatkan 4 hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an yatakasal fil ibadah. Orang yang senantiasa panjang angan-angannya memikirkan kehidupan dunia, sudah otomatis ia akan bermalas-malasan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan man tala amaluh sa'a amaluh. Barang siapa yang panjang angan-angannya, maka sudah otomatis amal ibadahnya akan menjadi buruk, na'udzubillah. Kemudian yang kedua adalah hukuman yang kedua, antaktsura humumuh. Orang yang senantiasa memikirkan kehidupan dunia, maka rasa gundah gulananya, rasa cemasnya, rasa takutnya, rasa galaunya akan semakin banyak. Mengapa? Karena ia senantiasa memikirkan kehidupan dunia ini yang mana bersifat sementara saja. Kemudian yang ketiga adalah an yakuna harisan ala jam'il mal. Orang yang senantiasa memikirkan kehidupan dunia, panjang angan-angannya di dalam urusan dunia, sudah otomatis ia akan sibuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yang menjadi masalah bukan mengumpulkan hartanya, yang menjadi masalah adalah seseorang tujuan utama dari hidupnya adalah mencari harta sebanyak-banyaknya, na'udzubillah. Kemudian hukuman yang keempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa memiliki angan-angan yang panjang, an yaksuwa qalbuh. Hatinya akan menjadi keras, hatinya akan menjadi hitam, bahkan na'udzubillah hatinya akan menjadi mati. Yang mana ketika hati seorang hamba sudah gelap, sudah sakit, bahkan sudah mati, akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Fattah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum tulul amal wattiba'ul hawa. Hal yang paling aku takutkan kepada kalian yaitu 2 perkara. Yang pertama adalah panjangnya angan-angan yang dimiliki oleh seorang hamba. Mengapa? Karena panjangnya angan-angan, tulul amal yunsil akhirah. Panjangnya angan-angan akan membuat seorang hamba lupa terhadap kehidupan akhirat. Makanya kehidupan dunia ini tidak bisa disamakan dengan kehidupan akhirat. Orang yang sibuk mengejar kehidupan dunia, maka sudah otomatis kehidupan akhirat akan semakin jauh daripada dirinya. Kemudian hal yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Senantiasa mengikuti hawa nafsu. Mengapa? Karena ittiba'ul hawa yudillu 'anil haq,
mengikuti hawa nafsu dapat melencengkan fitrah manusia dari yang namanya jalan kebenaran. Maka hal untuk memangkas itu semua adalah tatkala seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berhias diri dari yang namanya sifat zuhud. Dari yang namanya sifat zuhud. Bagaimana caranya ia mendapatkan sifat zuhud tersebut? Tentunya setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentunya dengan ilmu yang ia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena zuhud setidaknya memiliki 3 bagian atau 3 rukun. Yang pertama adalah orang yang zuhud pada hakikatnya ia mengetahui, ia memiliki ilmu terhadap hakikat dunia. Karena ia memiliki ilmu terhadap hakikat dunia, ia mengetahui penuh terhadap kehidupan dunia, makanya ia bisa meninggalkan dunia tersebut. Kemudian bagian zuhud yang kedua adalah orang yang zuhud akan senantiasa berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus menyempurnakan, memperbaiki adab akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang ketiga dari zuhud adalah seseorang yang zuhud akan terus menerus rindu terhadap kehidupan akhirat. Karena pada hakikatnya seseorang ketika rindu dengan sesuatu, maka sudah otomatis ia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar bertemu dengan sesuatu yang ia rindu tersebut. Begitu juga dengan orang yang zuhud. Karena begitu cintanya ia dengan kehidupan akhirat, maka ia berusaha semaksimal mungkin mencari sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan ia, yang dapat mendatangkan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة